Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang pertama dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Conference Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui KKR ini, berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian dan doa buka yang akan dibawakan oleh Pendeta Marlon Singko, SAG. Dan malam ini kita juga akan mendengarkan tips yang akan dibawakan oleh Ibu Nova Linda Suot, AMD, dengan judul Tips-Tips Memilih Pasangan. Umat Tuhan sekalian, kami memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda bisa menulisnya di kolom komentar sosial media kami. Dan doa malam ini akan dibawakan oleh Pendeta Jeffy Muaya, KFVM. Pembahasan firman Tuhan pada malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Mercy Palangan, Emin. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team. Yesus bagaikan gembala, kami ini dombanya. Dia pimpin dan menjaga selama kami di dunia. Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Ya Gembala, pimpin kami pada jalan yang lurus, agar kami jangan lari dari kandang yang kudus. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Engkau sudah janji pula menjemput yang tersesat. Tuhan, Engkau maha murah menolong orang benar. Tuhan Yesus, kami datang padamu. Tuhan Yesus, kami datang padamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa terima kasih atas perlindungan-Mu, penjagaan-Mu, dan penyertaan-Mu bagi kami ya Bapa, hingga kami telah tiba pada saat ini. Bapa, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah KKR. Berkatilah ibadah KKR ini dari awal hingga pada berakhirnya. Berkati juga para pembicara-pembicara, pembawa firman, dan pembawa tips. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam bagi semua umat Tuhan yang kami kasih di mana saja berada. Senang sekali pada saat ini kita boleh berjumpa dalam acara KKR Net yang diselenggarakan oleh Yayasan Cornelius bekerja sama dengan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Conference Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Malam ini saya akan membawakan tips-tips memilih pasangan. Setiap orang setelah menikah akan menginginkan, merindukan, memperoleh kebahagiaan di dalam hidupnya. Dan salah satu faktor penting penentu bahagia atau tidaknya seseorang ditentukan dengan siapa ia mengikatkan dirinya atau dengan siapa ia akan menikah. Apakah mereka sejodoh atau tidak? Atau apakah pernikahan ini akan mendatangkan kebahagiaan atau bahkan kesengsaraan? Oleh sebab itu, ada beberapa tips yang perlu diketahui oleh orang-orang muda dalam memilih pasangan hidup. Yang pertama, jangan terburu-buru.
Sebelum seseorang memutuskan untuk menikah, pikirkan dahulu masak-masak. Apakah waktu yang tepat dan juga dengan orang yang tepat. Dan diperlukan waktu yang cukup untuk mengenal satu dengan yang lain sebelum memutuskan melangkah ke pernikahan. Pastikan terlebih dahulu apa yang akan menjadi tujuan hidup mereka dalam rumah tangga yang akan dibentuk. Yang kemudian yang kedua, amati sikap dan perilaku calon pasangan. Perilaku dan sikap seseorang menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam memilih pasangan hidup. Cari tahu terlebih dahulu apakah calon pasangan saudara memiliki sifat yang sabar, baik hati, jujur, setia, dan bersungguh-sungguh mencintai saudara. Dengan kata lain, pastikan saudara memiliki pasangan hidup yang memiliki sifat-sifat yang baik dan benar yang dapat membawa kebahagiaan di dalam hidupmu. Tips yang ketiga dalam hal memilih pasangan hidup yaitu perhatikan hubungan dengan keluarga. Cari tahu apakah calon pasangan Anda dapat mengasihi, menghormati orang tua dan keluarga Anda. Dengan kata lain, carilah teman hidup yang bukan hanya mengasihimu saja, namun juga harus mengasihi keluarga pasangannya. Tips yang keempat, yaitu cari tahu latar belakang kehidupannya di masa lalu. Apakah kehidupan masa lalunya dia hidup suci atau tidak? Nah, kalau tidak, apakah dia telah mengalami perubahan yang lebih baik? Oleh sebab itu, saudara, cari tahu terlebih dahulu kehidupan calon pasanganmu. Karena kadangkala kehidupan di masa yang lalu yang kurang baik dapat mendatangkan masalah di kemudian hari di dalam rumah tangga. Yang kelima, pastikan kamu dan dia memiliki nilai atau prinsip dan dasar yang sama. Memiliki nilai-nilai yang sama dalam memperkuat fondasi hubungan. Ada beberapa contoh. Yang pertama, miliki kesepakatan tentang berapa jumlah anak yang diinginkan. Kemudian, contoh yang lain, hiduplah sesuai kemampuan, dapat hidup hemat di dalam rumah tangga. Dan khususnya yang paling utama dan yang paling penting, yaitu harus seiman. Di dalam Alkitab, dalam 2 Korintus 6 ayat 14 di situ dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi saudara tidak dapat bersatu seorang yang memiliki iman yang berbeda menurut Alkitab. Jadi inilah inti yang utama, nilai-nilai inti ini harus cocok dengan pasangan agar terhindar dari konflik dalam jangka panjang, apakah itu dalam hal cara mendidik anak, dalam hal mengatur keuangan, dan khususnya terutama dalam hal iman kepada Tuhan. Dan yang keenam, tips dalam memilih pasangan hidup, yaitu berdoa. Mintalah tuntunan Tuhan melalui berdoa. Dalam buku Pena Inspirasi yang ditulis oleh penulis rohani Ellen G. White dalam buku Rumah Tangga Advent halaman 44, di situ dikatakan, orang Kristen yang tulus hati tidak akan menikah tanpa mengetahui bahwa Allah berkenan terhadap tindakan itu. Ia tidak mau memilih buat dirinya sendiri. Dia akan merasa bahwa Allah harus memilih bagi dia. Saudaraku, orang-orang muda, libatkan Tuhan dalam memilih pasangan hidup. Dengan cara kita selalu memiliki hubungan dengan Tuhan. Bertekun dalam doa. Mintalah apa yang kita inginkan dalam hidup kita, khususnya dalam hal memilih pasangan hidup. Bawalah segala rencana-rencana kita kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan teman hidup yang terbaik untukmu.
Demikianlah tips-tips memilih pasangan hidup malam ini. Semoga dapat bermanfaat bagi orang-orang muda dalam memilih teman hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga rumah tangga yang dibentuk dapat membawa sukacita dan kebahagiaan, baik di dunia ini maupun dalam kerajaan surga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dalam dunia banyak amat pencobaan kita, kekuatan kita tak dapat mengalahkan dosa, tetapi pada Al-Masih adalah kuasa. Bangunlah hai orang saleh, pakaikan percaya, percaya yang menang, percaya yang menang, ajaib dan percaya yang alahkan dunia. Semua orang yang menang dapat jubah putih, namanya selalu di depan Al-Masih yang suci. Nyalakanlah percayamu dan beranikan hati, haraplah pada Al-Masih yang patut dipuji. Percaya yang menang, percaya yang menang, ajaib dan percaya yang alahkan dunia. Percaya yang menang, percaya yang menang, ajaib dan percaya yang alahkan dunia. Ajaib dan percaya yang alahkan dunia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami bersyukur, berterima kasih oleh karena kasih Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Berkat-berkat indah kami nikmati hingga saat ini ya Tuhan. Kami datang memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, karena Engkau layak dimuliakan dan ditinggikan. Di saat yang sama Bapa, kami mohon, ampunilah kiranya dosa-dosa kami, pelanggaran kami, yang banyak kali kami lakukan, menyakiti hati-Mu Tuhan, maupun sesama kami. Kami berdoa secara khusus akan hamba Tuhan, Pendeta Mercy Palangan, yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi dengan kuasa-Mu, agar dia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya urapan kuasa Tuhan akan menjelingkupi kehidupannya, sehingga dia dapat membawakan firman yang dapat menjadi kekuatan bagi kami semua. Ya Tuhan Bapa di sorga,
ketika kegiatan ini dilaksanakan, kerjasama Gereja Masih Advent Hari ke-7, Daerah Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, dan Yayasan Cornelius, kami percaya Tuhan akan beserta dengan kami, dan kiranya kegiatan ini akan menjadi berkat kepada semua anak-anak Tuhan yang sedang berbakti, memuji, memuliakan akan Tuhan pada saat ini. Kiranya berkat-berkat firman Tuhan yang indah tidak akan lalu dari kehidupan kami, tetapi ini akan tertanam sungguh di dalam hati kami sebagai anak-anak-Mu. Oleh karena itu Bapa, hamba berdoa khusus untuk pimpinan Gereja Masih Advent Hari ke-7, Daerah Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Kiranya Tuhan berkati mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, dan semua hamba-hamba Tuhan. Kiranya Engkau urapi dengan kuasa-Mu seluruh anak-anak Tuhan yang ada di Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Kiranya Tuhan akan melingkupi mereka dengan cinta kasih-Mu, sehingga dari waktu ke waktu umat-umat Tuhan bersama hamba-hamba Tuhan akan selalu memuji, memuliakan akan nama-Mu. Berdoa khusus untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul karena sakit. Tuhan sembuhkan mereka, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah agar kesembuhan dari Tuhan dapat menjadi milik mereka. Anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul untuk menemukan pekerjaan yang layak, Tuhan bantu agar mereka boleh menemukannya sehingga ada sukacita di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Mendoakan juga anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dalam bidang pendidikan. Tuhan karuniakan kemampuan agar dapat menempuh pendidikan dengan baik, sehingga nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang berusaha menemukan pasangan hidup. Tuhan berikan pasangan yang terbaik bagi mereka, sehingga dapat membina rumah tangga dengan baik. Dan kami percaya keluarga mereka yang dibentuk nanti dapat disiapkan untuk kehidupan yang kekal. Mendoakan akan pemerintah kami. Tuhan kiranya berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan seluruh pemerintahan sampai yang ada di pelosok desa. Kiranya Tuhan berkati sehingga dapat memberikan kesempatan bagi kami untuk tetap beribadah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih karena Engkau mendengar dan bersedia menjawab semua permohonan kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Mercy Palangan Emin. Menikah dengan Ibu Novalinda Suot, keluarga Palangan Suot dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Dan saat ini pendeta melayani sebagai Field Secretary, Direktur Sekolah Sabat dan Pelayanan Perorangan Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Daerah Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Bahagia dalam Ketekunan. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven.
Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat malam bagi semua umat Tuhan di mana saja berada. Senang sekali pada saat ini kita boleh berjumpa dalam KKR.net yang diselenggarakan oleh Yayasan Cornelius bekerja sama dengan Gereja Masjid Advent hari ke-7, Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Tema kebaktian kebangunan rohani kita sepanjang 1 minggu ini adalah bahagia bersama Yesus. Bahagia bersama Yesus. Dan malam hari ini, judul pembahasan kita di malam yang pertama, bahagia mengenal firman Allah. Saudaraku sekalian, tidak dapat kita sangkal bahwa kita sekarang ini hidup di dunia yang penuh dengan kejahatan. Semakin hari semakin jahat dan semakin buruk dunia kita ini. Saudara berada di lingkungan saudara. Saudara mungkin berada di kota. Setiap hari saudara mendengarkan berita-berita di media bahwa setiap hari ada saja terjadi kejahatan, pembunuhan, perampokan, kecelakaan di mana-mana terjadi. Ini menandakan bahwa dunia kita ini makin hari makin jahat. Dalam menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan kejahatan, dalam menjalani kehidupan kita di dunia yang penuh dengan tipu muslihat, kita membutuhkan pedoman agar supaya kita boleh menjalani hidup ini dengan benar. Kita membutuhkan tuntunan agar supaya arah hidup kita, jalan kita ini benar. Kita tidak terjerumus dalam kejahatan. Bahkan sekarang banyak anak-anak muda dan juga orang tua yang terjerumus dalam kehidupan gelap dunia ini. Terjerumus dalam narkoba atau drugs. Itulah sebabnya, saudaraku sekalian, kita perlu membutuhkan tuntunan untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah. Dia memberikan kita firman-Nya. Dia memberikan kita Alkitab, firman Allah ini, untuk menjadi pedoman, penuntun dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Allah ini digambarkan sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kalau kita berjalan dalam kegelapan, maka kita akan mengerti arti pelita itu yang sesungguhnya. Tapi saat kita berjalan di tengah hari, maka pelita itu tidak berguna. Saat ini kita berada dalam dunia yang gelap oleh karena dosa. Kita membutuhkan firman Allah yang bisa menuntun kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan dosa. Saudaraku sekalian, Tuhan begitu mencintai dan mengasihi saudara dan saya. Dia mau supaya kita boleh hidup dengan benar di dunia ini. Dia mau supaya kita menikmati kebahagiaan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan Allah memberikan firman-Nya untuk menuntun kehidupan saudara dan saya. Dengan firman Allah ini juga kita bisa mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bukan terjadi sendirinya atau bukan terjadi kebetulan, tapi ada tangan yang penuh kuasa, tangan Allah yang menjadikan alam semesta ini. Dalam Mazmur 33:6 mengatakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Mazmur 33:9 mengatakan, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada.
Charles Darwin memberikan teori bahwa dunia ini terjadi oleh karena mengalami evolusi. Tapi firman Allah mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjadikan alam semesta ini. Saudaraku sekalian, sangat menarik kitab Alkitab ini yang Tuhan berikan bagi kita. Alkitab ini, saudaraku sekalian, yang saya pegang dan saudara juga punya di rumah. Alkitab kita ini adalah buku yang diwahyukan Allah kepada manusia. Alkitab ini terdiri dari 66 buku yang disatukan dalam bentuk yang kita namakan ini Alkitab. Terdiri dari 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Jumlahnya 66 kitab. Alkitab juga ini terdiri dari 22 buku sejarah, 21 merupakan nubuatan, 21 dalam bentuk surat, kemudian ada 2 kebanyakan mengenai syair. Walaupun Alkitab ini ditulis paling sedikit 36 pengarang, para raja, petani, ahli hukum, jenderal, nelayan, pendeta, para imam, pemungut cukai, dokter, dan beberapa orang kaya dan orang miskin. Dalam kurun waktu 1600 tahun. Namun saudaraku sekalian, Alkitab ini dari satu kitab ke kitab yang lain tidak bertentangan satu sama lain. Tidak ada dalam tulisan yang ada di Alkitab ini saling menyerang atau bertentangan satu dengan yang lain. Mengapa saudaraku sekalian? Karena dalam 1 Petrus 1 ayat 24, ya. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan oleh Tuhan. Dalam 2 Petrus 1 ayat 21 mengatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Mengapa Alkitab ini tidak saling bertentangan satu dengan yang lain? Tulisan-tulisannya. Oleh karena yang membuat Alkitab ini adalah Allah itu sendiri. Allah sendiri yang pengarang daripada firman Allah ini atau Alkitab. Saudaraku sekalian, kita patut bersyukur dan berterima kasih. Karena Allah yang menciptakan saudara dan saya. Dia melihat bahwa kehidupan kita di dunia ini setelah kejatuhan nenek moyang kita Adam dan Hawa. Dunia ini makin hari makin bertambah jahat. Sehingga Tuhan memberikan kita Alkitab untuk menuntun dalam langkah-langkah hidup kita. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab ini, saudaraku sekalian, adalah buku yang bisa menuntun kita dalam kebenaran. Dia bisa menyatakan kesalahan kita supaya kita memperbaiki kesalahan kita. Untuk memperbaiki juga kelakuan kita dan mendidik kita dalam kebenaran. Ada seorang kanibal di Pulau Pitcairn. Dia sementara duduk santai dan dia membaca sebuah buku. Saat dia sementara baca buku itu, tiba-tiba seorang tentara Inggris datang dan menghampiri dia. Tentara Inggris berkata kepada bapak yang sementara baca buku, "Apa yang kamu baca?" "Alkitab." Kemudian tentara yang mengatakan, "Itu buku yang kuno, yang sudah usang, tidak laku lagi."
Saya tidak percaya akan buku itu. Kemudian Bapak ini melihat kepada tentara Inggris itu. Dan dia berkata, buku inilah yang telah mengubah hidup saya. Buku inilah yang telah memperbaiki kelakuan saya. Buku inilah yang membuat hidup saya berubah. Kalau sekarang Bapak mengatakan bahwa buku ini sudah tidak berguna lagi, maka sekarang ini saya akan buang buku ini. Dan saat ini juga saya akan makan Bapak. Tentara Inggris ini kaget. Mengapa? Saya tadinya seorang kanibal. Tapi karena buku ini, Alkitab ini, saya meninggalkan kebiasaan saya yang buruk, yang jahat itu. Saya hidup dengan baik sekarang. Saya tidak lagi makan manusia karena Alkitab yang telah menuntun dan mengubah hidup saya. Saudaraku sekalian, Tuhan memberikan kita Alkitab agar supaya hidup kita, walaupun kita berada di dunia yang penuh dosa, tetapi hidup kita tetap dalam kebenaran. Hidup kita tetap dalam tuntunan Allah. Hidup kita tetap melakukan apa yang benar. Kalau kita berada umpamanya di negara Indonesia, kalau kita melakukan kejahatan, kalau kita melakukan perampokan, maka kita akan dimasukkan ke dalam penjara. Itulah sebabnya dalam Alkitab ini menuntun kita supaya kita boleh hidup benar, tidak melakukan kejahatan. Sehingga kita boleh menikmati kebahagiaan hidup di negara Indonesia dengan baik, dengan aman, dengan nyaman. Oleh karena kita menuruti akan segala undang-undang di negara Indonesia. Firman Allah yang kita pegang ini bisa mengubah hidup saudara dan saya. Sehingga hidup kita boleh menjadi lebih baik setiap hari. Saudaraku sekalian, banyak sekarang orang meragukan akan Alkitab. Banyak orang yang mengatakan bahwa Alkitab orang Kristen ini sepertinya sudah usang. Dan tulisan-tulisannya sepertinya tidak asli lagi. Saudaraku sekalian, Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa. Saat banyak orang sudah mulai meragukan akan firman Allah ini, banyak orang yang meragukan akan tulisan firman Allah ini, Tuhan menyatakan kuasanya. Pada waktu anak-anak gembala sementara mengembala kambing mereka di pegunungan dekat dengan Laut Mati. Saat mereka sementara mengembalakan kambing domba mereka, anak-anak ini duduk dan tanpa sengaja mereka lempar batu ke dalam gua. Saat mereka melempar batu ke dalam gua, saudaraku sekalian, maka ada bunyi yang lain daripada yang lain. Dan pada akhirnya, singkat cerita, Kapun masuk ya dan mendapatkan guci-guci, memanggil orang tua mereka, kemudian melihat apa yang terjadi dalam gua, dan ternyata ada guci-guci di sana, di mana di dalamnya ada gulungan kitab-kitab. Itulah yang dikenal dengan naskah Laut Mati. Dalam arti sempit, naskah ini didapat di gua Qumran di dekat Laut Mati. Kurang lebih terletak sekitar 2 kilometer ke pedalaman dari sebelah barat pantai Laut Mati. Naskah ini ditemukan pada tahun 1946 dan juga 1956. Naskah ini berjumlah kurang lebih 981 dan terdapat dalam 11 gua di sekitar pemukiman kuno di Kibret Qumran di tepi barat. Saudaraku sekalian, naskah ini dikenal dengan naskah Laut Mati. Alkitab, tulisan-tulisan dalam naskah Laut Mati menguatkan, meneguhkan Alkitab. Karena tulisan-tulisan itu
2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Dan saat dibuka naskah-naskah itu ternyata sama dengan Alkitab yang kita pegang saat ini. Tuhan itu Allah yang maha kuasa. Tuhan Allah yang maha perkasa. Tuhan Allah yang maha pengasih. Saat manusia mulai meragukan akan firman-Nya, maka ditemukanlah naskah Laut Mati yang menguatkan iman saudara saya, meneguhkan keyakinan kepercayaan kita bahwa Alkitab yang kita pegang ini adalah firman dari Allah. Firman yang Tuhan sampaikan melalui perantaraan nabi-nabinya. Mengapa Tuhan melakukan hal ini? Oleh karena dalam Amos 3 ayat 7 mengatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-Nya para nabi. Tuhan akan melakukan sesuatu, saudaraku sekalian, tapi Dia mau supaya manusia mengetahui apa maksud dan kehendak rencana Tuhan bagi saudara dan saya. Sehingga firman Tuhan mengatakan dalam Amos 3:7 bahwa Tuhan memberikan ilham kepada hamba-hambanya para nabi untuk menulis Alkitab ini sebelum Tuhan melakukan sesuatu, agar supaya kita bisa mengetahui akan hal itu, saudaraku sekalian. Saudaraku sekalian, kita saat ini bersyukur dan berterima kasih karena kita boleh melihat peristiwa-peristiwa apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi melalui firman Allah ini. Kita bisa melihat semuanya itu, kita bisa mengetahui semuanya itu melalui firman Allah. Dalam 1 Korintus 10 ayat 11 mengatakan, semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Pada waktu perjalanan bangsa Israel menuju ke Kanaan, dari Mesir menuju ke Kanaan, saudaraku sekalian, ada banyak sekali kejadian-kejadian yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Mujizat-mujizat yang Tuhan tampakkan bagi mereka, Tuhan nyatakan. Saat mereka pada siang hari ada tiang awan yang membuat perjalanan mereka merasa nyaman. Dan malam hari ada tiang api yang selalu membuat mereka terasa aman dan nyaman dalam perjalanan mereka. Karena siang hari sangat panas dan malam hari sangat dingin. Sehingga Tuhan selalu menjaga mereka. Namun saudaraku sekalian, Israel telah gagal. Mereka menjauh daripada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Padahal Tuhan sudah menyatakan kuasa dan mujizatnya. Tuhan menuntun mereka. Tuhan memberkati mereka. Namun mereka mengabaikan Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan menjadi peringatan bagi kita yang di akhir zaman ini. Sebagaimana yang ditulis dalam 1 Korintus 10 ayat 11. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Saudaraku sekalian, kita sekarang hidup di akhir dari akhir zaman. Menurut Alkitab, kalau kita belajar tanda-tanda kedatangannya, nanti kita akan belajar malam-malam berikutnya. Bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kita firman-Nya untuk mengetahui hal-hal yang akan terjadi sebelum Dia datang. Ia memberikan firman Allah ini juga supaya kita bisa mengetahui apa yang sudah terjadi sebelum kita ada. Sehingga menjadi peringatan bagi kita. Dan apa yang akan terjadi ke depan untuk menjadikan kita mengetahui akan keadaan-keadaan sebelum Yesus datang. Saudaraku sekalian, Tuhan memberikan firman Allah ini untuk memberikan keberhasilan
dan kebahagiaan dalam hidup saudara dan saya. Saat kita baca firman Allah ini, saudaraku sekalian, memberikan kita kekuatan, memberikan kita sukacita, memberikan kita kebahagiaan saat kita membaca firman Allah ini. Saat kita dalam pergumulan, saat kita menghadapi tantangan hidup ini. Saat kita baca firman Allah, maka itu akan memberikan kita kedamaian, memberikan kita sukacita dan kebahagiaan. Saudaraku sekalian, saya sering mempelajari akan firman Allah ini. Saya sering membaca firman Allah ini dan memberikan saya kekuatan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kadangkala banyak masalah yang saya hadapi. Banyak hal-hal yang saya alami yang mengecewakan. Namun saat saya baca firman Allah ini, memberikan saya kekuatan, memberikan saya penghiburan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Saudaraku sekalian, dalam 2 Tawari 20 ayat 20 bagian B mengatakan, dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Tuhan berfirman, saat kita percaya kepada nabi-nabinya, saat kita teguh percaya kepada Tuhan dan kepada nabi-nabinya yang menulis akan firman Allah ini, maka firman Tuhan, kamu akan berhasil. Dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap pada Tuhan. Ini janji Tuhan, saudaraku sekalian. Saat kita menaruh harap kita kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya akan firman-Nya yang ditulis oleh nabi-nabinya, maka kita akan berbahagia dan berhasil dalam kehidupan kita. Dalam Wahyu 1 ayat 3 mengatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudaraku sekalian, sepanjang 1 minggu ini kita akan menggali dan mempelajari akan firman Allah. Kita akan menikmati saat kita menyelami, menggali akan firman Allah. Dan firman Allah berkata dalam Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan. Yang membacakan firman Allah ini. Mereka yang mendengar dan mereka yang menurutinya. Saudaraku sekalian, ada banyak kisah di mana banyak orang-orang yang diubahkan oleh karena firman Allah. Ada banyak cerita yang saudara bisa dapatkan di internet, di mana kesaksian orang-orang yang berhasil oleh karena mereka senantiasa mempelajari dan merenungkan akan firman Tuhan. Kalau saudara baca dalam Mazmur pasalnya yang pertama. Mazmur pasalnya yang pertama, kalau kita buka dalam kitab Mazmur, saudaraku sekalian, apa yang firman Tuhan katakan? Mazmur 1 ayatnya yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan tahu jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Dan apa janji Tuhan bagi mereka yang setia kepadanya? Dikatakan sini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang senantiasa membaca, merenungkan firman Allah, maka dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Saat ini musim kemarau yang panjang. Banyak sekali daun-daun berguguran. Tumbuhan-tumbuhan mati oleh karena musim panas.
tapi mereka yang setia kepada Tuhan. Mereka yang selalu mempelajari firman Tuhan. Mereka yang selalu merenungkan firman Allah. Alkitab mengatakan, mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Saudaraku sekalian, kalau saudara mau berbahagia, kalau saudara ingin menikmati sukacita hidup di dunia ini walaupun banyak kesusahan dan penderitaan, kalau saudara mau berhasil dalam kehidupan saudara, maka firman Tuhan berkata, kita harus selalu mempelajari, merenungkan akan firman Tuhan. Itulah sebabnya sepanjang 1 minggu ini, Yayasan Cornelius bekerja sama dengan Gereja Masetven hari ke-7, Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, untuk membuat kebaktian kebangunan rohani net, agar supaya saudara-saudara boleh mendapatkan kekuatan, agar supaya saudara dan saya boleh berbahagia dalam Tuhan, dan terutama kita boleh berhasil dalam kehidupan kita di dunia ini, sampai pada akhirnya Tuhan datang, kita boleh diselamatkan masuk dalam kerajaan surga. Adalah doa dan harapan kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan bagi kami. Engkau telah memberikan kami firman Allah yang menuntun hidup kami, agar kami boleh berjalan dalam kebenaran Tuhan, dalam terang Tuhan, walaupun kami berada di dalam dunia yang gelap ini. Bantu kami ya Tuhan, kuatkan kami dan tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap hari, setiap saat, kami boleh melakukan kebenaran Tuhan. Kami boleh menghindarkan diri dari melakukan kejahatan. Dan terutama biarlah Tuhan, saat kami merenungkan membaca firman Tuhan, maka iman kami semakin diteguhkan dan kami akan semakin berbahagia dalam Tuhan dan berhasil dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan mendengarkan seruan dan doa kami. Kiranya Tuhan akan terus memberkati kami. Dan biarlah besok malam kami boleh kembali menyaksikan acara kebaktian kebangunan rohani net. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dosa kami yang begitu banyak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok malam pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook News Media dengan judul Firman Tuhan Bahagia dalam Pengharapan yang akan disampaikan oleh Bapak Fetli Singon. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam ini sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa besok malam. Shalom.